Tak ada yang menyangka, perjuangan seorang gadis sederhana dari Tasikmalaya di tanah rantau berakhir menjadi kisah cinta yang indah sekaligus takdir luar biasa. Bagaimana perjalanan hatinya hingga menjadi istri seorang pebisnis Arab kaya raya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Novelia Story. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah penuh makna, inspirasi, dan emosi. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ide ceritamu di bawah. Yuk, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai doa agar kita semua selalu dilimpahi keberkahan. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terdapat keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Desa itu dikelilingi sawah, hijau yang luas, namun kehidupan warganya penuh perjuangan. Murni Rohmah, seorang gadis berusia 23 tahun, tinggal di sebuah rumah kecil berdinding bambu bersama keluarganya. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dan keluarganya bergantung pada penghasilan ayahnya, Pak Sukardi, seorang buruh tani. Setiap pagi, Pak Sukardi berangkat ke sawah dengan membawa cangkul tua di pundaknya, meskipun tubuhnya sering didera penyakit karena usia yang semakin senja. Ibu Murni, Bu Aminah, membantu semampunya dengan bekerja sebagai buruh upahan, seperti mencuci pakaian untuk tetangga yang lebih mampu. Namun, pekerjaan itu tidak selalu ada. Murni sadar bahwa kehidupan di desa ini penuh perjuangan. Sebagai anak sulung, ia sering merasa bertanggung jawab atas adik-adiknya. Ketiga adiknya masih bersekolah, dan Murni ingin mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Ia sering memikirkan bagaimana caranya membantu ekonomi keluarga, tetapi lapangan, pekerjaan di desa sangat terbatas. Di sisi lain, melihat ayah dan ibunya yang semakin tua dan sering sakit membuat hatinya teriris. Setiap malam, Murni kerap berdoa kepada Allah, berharap suatu saat keluarganya bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas rumah, Murni duduk bersama ayah dan ibunya di teras rumah. Mereka membahas tentang biaya sekolah adik-adiknya yang semakin berat. Pak Sukardi terlihat termenung sambil memegang kepala, sementara Bu Aminah mencoba menenangkan suasana, meskipun matanya terlihat berkaca-kaca. Murni, mungkin kamu harus mencari pekerjaan di luar desa. Ibu dengar dari tetangga, ada lowongan untuk bekerja di luar negeri, kata Bu Aminah dengan suara pelan. Murni terkejut mendengar usulan itu. Bekerja di luar negeri adalah keputusan besar. Namun, ia menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya jalan. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Murni mendatangi seorang agen penyalur tenaga kerja di kota terdekat. Dengan tekad yang bulat, ia memulai proses pendaftaran, termasuk mengurus dokumen seperti paspor dan pelatihan singkat. Meski berat, Murni mencoba kuat. Saat hari keberangkatan tiba, keluarganya mengantar Murni ke bandara. Tangis perpisahan pun pecah, terutama dari adik-adiknya yang sangat menyayangi Murni. Doakan aku, Bu, Pak, adik-adik, aku akan pulang membawa perubahan untuk keluarga kita, kata Murni sambil memeluk ibunya erat. Perjalanan menuju Arab Saudi adalah pengalaman pertama Murni keluar dari Indonesia. Dalam pesawat, ia duduk bersama puluhan TKW lain yang memiliki cerita perjuangan masing-masing. Rasa takut, harapan, dan Novelia Saran bercampur menjadi satu di hatinya. Ketika pesawat mendarat di Riyadh, Murni langsung merasakan budaya yang berbeda. Udara panas, bahasa yang asing, dan suasana kota yang penuh hiruk-pikuk membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Tak lama setelah tiba, ia dibawa ke rumah majikannya, sebuah keluarga Arab yang tinggal di villa mewah dengan halaman luas dan pilar-pilar tinggi seperti istana. Murni disambut oleh seorang pria bernama Sheikh Hasan, pemilik rumah, dan istrinya, Fatimah, yang terlihat lemah karena sakit. Di rumah ini, Murni dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Selain membersihkan rumah, ia juga diberi tugas khusus untuk merawat Fatimah, yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, serta menjaga anak mereka yang baru berusia 5 tahun, Azam. Meski awalnya Murni merasa canggung, ia bertekad melakukan yang terbaik. Hari pertama bekerja, Murni merasa gugup. Ia harus belajar banyak hal,
mulai dari cara berkomunikasi dalam bahasa Arab hingga memahami kebiasaan keluarga majikannya. Sheikh Hasan adalah pria yang tegas tetapi ramah, sementara Fatimah sering tersenyum meski terlihat lelah. Anak mereka, Azam, adalah bocah ceria yang selalu ingin bermain. Dalam beberapa minggu, Murni mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk keluarga, membersihkan rumah, dan merawat Fatimah dengan penuh kasih sayang. Fatimah sering berbicara dengan Murni, meskipun mereka menggunakan bahasa campuran antara Arab dan isyarat. Dari pembicaraan itu, Murni tahu bahwa Fatimah telah lama menderita penyakit yang membuatnya sulit beraktivitas. Meski begitu, Fatimah adalah wanita yang sangat lembut dan penuh perhatian. Ketika melihat Murni bekerja dengan tekun, ia sering memuji Murni di depan suaminya. "Murni adalah gadis yang baik. Aku bersyukur dia bekerja di sini," kata Fatimah suatu malam. Mendengar itu, hati Murni merasa hangat. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga keluarga ini dengan sepenuh hati. Sebagai seorang asisten rumah tangga, Murni tidak hanya bekerja, tetapi juga mulai merasa menjadi bagian dari keluarga tersebut. Azam, bocah kecil yang awalnya pemalu, kini selalu mengikutinya kemana-mana. Ia memanggil Murni dengan sebutan kakak Murni, dan sering meminta Murni untuk membacakan buku cerita atau menemaninya bermain di taman. Kedekatan ini membuat hati Murni merasa terhibur, mengurangi rasa rindunya pada keluarganya di Tasikmalaya. Di sisi lain, hubungan Murni dengan Fatimah juga semakin erat. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Murni duduk di samping tempat tidur Fatimah untuk mendengar cerita-cerita masa lalunya. Fatimah sering bercerita tentang kehidupannya sebelum sakit, tentang cintanya kepada Hasan, dan tentang mimpinya untuk melihat Azam tumbuh menjadi anak yang sukses. Dalam percakapan itu, Fatimah sering memuji keuletan Murni dan merasa tenang karena Azam memiliki figur pengganti ibu yang penuh kasih. Waktu berjalan, dan kondisi kesehatan Fatimah semakin menurun. Awalnya, ia masih bisa berbicara dengan Murni, meski hanya beberapa menit dalam sehari. Namun, perlahan, kekuatannya benar-benar terkuras. Fatimah kini lebih sering tidur dan hanya terbangun untuk makan, atau saat Murni membantunya meminum obat. Setiap kali Murni masuk ke kamar untuk merawatnya, mata Fatimah selalu menunjukkan sorot penuh rasa syukur. "Murni, kamu adalah anugerah untuk keluarga ini," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Murni merasa semakin iba kepada majikan perempuannya itu. Ia merawat Fatimah dengan penuh kasih, menganggapnya seperti ibu sendiri. Setiap malam, setelah tugas-tugas rumah selesai, Murni duduk di samping Fatimah, mengusap tangannya, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan hati Fatimah. Namun, rasa khawatir terus menghantui Murni. Dokter yang sering datang memeriksa, Fatimah mengatakan bahwa peluang untuk sembuh sangat kecil. Penyakit yang dideritanya terlalu parah dan hanya bisa ditangani dengan perawatan paliatif. Hasan, suaminya, terlihat semakin murung setiap hari, tetapi ia selalu berusaha tegar di depan Azam. Fatimah sering meminta Murni untuk membicarakan hal-hal sederhana, seperti kehidupan di Indonesia atau keluarganya di kampung halaman. Murni pun bercerita tentang Tasikmalaya, tentang sawah-sawah yang membentang luas, dan tentang keluarganya yang sederhana, tetapi penuh kasih. Cerita-cerita ini membuat Fatimah tersenyum meski lemah. "Kamu punya hati yang besar, Murni. Anak-anak seperti kamu adalah berarti untuk dunia," katanya suatu hari. Mendengar itu, Murni hanya bisa menahan air mata sambil terus berdoa agar Fatimah diberi kekuatan oleh Allah. Suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit Arab, Fatimah memanggil Murni ke kamarnya. Murni, yang saat itu sedang menyiapkan susu hangat untuk Azam, segera datang. Ketika masuk, ia melihat Fatimah terbaring lemah, tetapi matanya masih memancarkan ketenangan. "Murni, duduklah di sini," kata Fatimah sambil menunjuk kursi di samping tempat tidurnya. Dengan ragu, Murni duduk dan menggenggam tangan majikannya. Itu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Fatimah mulai berbicara. "Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Aku sudah berusaha kuat, tapi aku harus realistis.
Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Murni, ujarnya. Murni merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah membayangkan pembicaraan seperti ini. Fatimah melanjutkan, "Aku melihat ketulusanmu dalam merawat Azam. Kamu menyayanginya seperti anak sendiri. Aku ingin memintamu menjaga keluargaku jika aku sudah tiada. Bahkan, jika memungkinkan, aku ingin kamu menjadi istri Hasan." Murni tertegun. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana seperti dirinya bisa menggantikan posisi Fatimah? "Majikan, apa yang Anda katakan? Saya tidak pantas," ujar Murni dengan suara bergetar. Namun Fatimah hanya tersenyum lembut. "Ini bukan soal pantas atau tidak, Murni. Ini soal amanah. Aku percaya padamu. Tolong pikirkan baik-baik," katanya. Sebelum meminta Murni membacakan doa agar hatinya tenang, kata-kata Fatimah terus terngiang di benaknya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia mampu memenuhi permintaan tersebut. Hari-hari berikutnya terasa penuh tekanan bagi Murni. Ia masih melakukan pekerjaannya seperti biasa, tetapi hati dan pikirannya terus bergulat dengan permintaan Fatimah. Setiap kali ia melihat Azam bermain dengan polosnya, hatinya terasa semakin berat. Anak itu begitu bergantung padanya, seolah-olah sudah menganggapnya sebagai sosok ibu. Namun Murni tidak yakin apakah ia bisa menggantikan peran seorang istri sekaligus ibu di keluarga ini. Di tengah kebingungan, Murni mencoba mencari kekuatan melalui doa. Setiap malam, ia memohon petunjuk dari Allah, meminta hati yang lapang untuk menghadapi semua ini. Hasan, yang tidak mengetahui pembicaraan antara Murni dan Fatimah, hanya mengira Murni sedang lelah bekerja. Ia sering berterima kasih kepada Murni karena merawat keluarganya dengan begitu baik. "Murni, aku tidak tahu bagaimana kami bisa melewati semua ini tanpamu," katanya suatu hari. Kata-kata itu membuat Murni semakin sadar bahwa keluarga ini benar-benar membutuhkan sosok yang bisa mereka andalkan. Hari itu akhirnya tiba. Pagi yang seharusnya cerah berubah menjadi kelabu ketika Fatimah menghembuskan napas terakhirnya. Murni yang berada di sampingnya tidak mampu menahan tangis. Ia menggenggam tangan Fatimah untuk terakhir kalinya, berbisik, "Majikan, tenanglah. Insya Allah, kami akan menjaga Azam seperti yang Anda inginkan." Hasan dan Azam pun larut dalam duka. Kematian Fatimah meninggalkan luka mendalam bagi keluarga ini. Proses pemakaman berlangsung dengan khidmat. Hasan terlihat tegar di depan banyak orang, tetapi Murni tahu bahwa hatinya sangat terpukul. Ia bahkan memeluk Azam erat-erat sepanjang waktu untuk memastikan anak itu tidak merasa kehilangan sepenuhnya. Murni, meski berusaha kuat, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Fatimah bukan hanya majikannya, tetapi juga seorang sahabat yang memberikan kepercayaan besar kepadanya. Beberapa minggu setelah pemakaman, suasana di rumah mulai perlahan kembali seperti biasa, meskipun rasa kehilangan masih terasa. Suatu malam, Hasan memanggil Murni untuk berbicara. Ia mengatakan bahwa sebelum meninggal, Fatimah sempat berbicara padanya tentang keinginannya agar Murni menjadi bagian dari keluarga mereka. "Murni, aku tahu ini mungkin terdengar aneh bagimu, tetapi Fatimah sangat percaya padamu. Ia ingin kamu menjadi ibu untuk Azam dan menjadi istriku," ujar Hasan dengan suara berat. Murni terkejut, meskipun ia sebenarnya sudah menduga hal ini akan terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjawab, "Tuan, saya ini hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin saya bisa memenuhi amanah sebesar ini?" Hasan tersenyum kecil dan berkata, "Ini bukan soal latar belakangmu, Murni. Ini soal hatimu. Fatimah melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin tidak kamu sadari. Tolong pikirkan hal ini dengan baik." Malam itu, Murni kembali memohon petunjuk kepada Allah. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah amanah yang tidak bisa dianggap enteng. Setelah berhari-hari merenung, akhirnya ia menerima takdir yang telah digariskan. Beberapa bulan setelah Fatimah meninggal, suasana di rumah mulai berubah. Azam,
meskipun masih kecil, mulai memahami bahwa ibunya telah tiada. Ia menjadi semakin dekat dengan Murni, selalu mencari kehangatan dari pelukan dan perhatian darinya. Di sisi lain, Hasan mencoba menjalankan perannya sebagai ayah dan kepala keluarga. Namun, tanpa kehadiran Fatimah, semuanya terasa tidak lengkap. Setelah melalui banyak pertimbangan, Hasan akhirnya memutuskan untuk mengikuti amanah Fatimah dan meminta Murni menjadi istrinya. Keputusan ini tentu tidak mudah bagi Hasan. Ia adalah seorang pria yang dihormati, seorang pengusaha sukses dengan reputasi baik di komunitasnya. Memilih seorang asisten rumah tangga sebagai istri tentu menjadi bahan pembicaraan. Namun baginya, ini bukan soal status sosial, melainkan soal menjaga keluarga dan melanjutkan amanah istrinya. Ketika Hasan mengungkapkan niatnya kepada Murni, perempuan muda itu terkejut. Meski ia sudah menduga ini akan terjadi, tetap saja perasaannya campur aduk antara takut, ragu, dan haru. Tuan Hasan, saya ini hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi istri Anda dan ibu bagi Azam? Tanyanya dengan suara gemetar. Hasan menatapnya dengan tenang. Murni, ini bukan soal dari mana kamu berasal. Ini soal hati. Kamu telah menjadi bagian dari keluarga ini bahkan sebelum Fatimah meninggalkan kita. Aku percaya bahwa kamu adalah pilihan terbaik untuk menjaga Azam dan keluarga ini tetap utuh, jawabnya. Setelah berpikir panjang dan berdoa, Murni akhirnya menerima. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di hadapan keluarga Hasan dan beberapa orang terdekat. Meskipun pernikahan itu jauh dari mewah, kebahagiaan dan ketulusan terpancar di wajah mereka. Setelah resmi menjadi istri Hasan, kehidupan Murni berubah total. Ia tidak lagi sekadar asisten rumah tangga, melainkan ibu untuk Azam dan pendamping hidup Hasan. Transisi ini tidak mudah bagi Murni. Ia harus belajar banyak hal baru, mulai dari memahami peran sebagai istri seorang pengusaha, hingga menjalani kehidupan sebagai ibu bagi seorang anak yang sangat dekat dengannya. Namun, berkat sifatnya yang rendah hati dan penuh kasih, Murni mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Azam, yang sebelumnya merasa kehilangan, kini menemukan sosok pengganti ibu dalam diri Murni. Anak itu selalu berada di sisinya, bahkan mulai memanggilnya Ummi. Panggilan itu pertama kali diucapkan Azam ketika Murni menemaninya belajar. Ummi, aku rindu ibu. Tapi aku senang Ummi ada di sini, kata Azam sambil memeluknya erat. Mendengar itu, Murni tak kuasa menahan air mata. Ia berjanji dalam hati untuk mencurahkan seluruh kasih sayangnya demi kebahagiaan Azam. Sebagai ibu baru, Murni juga berusaha menerapkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan orang tuanya di kampung. Ia mengajarkan Azam untuk selalu menghormati orang lain, berbagi dengan sesama, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Di sisi lain, hubungan Murni dengan Hasan juga semakin erat. Meski pernikahan mereka diawali karena amanah, perlahan tumbuh rasa saling menghormati dan cinta di antara keduanya. Hasan sering mengapresiasi cara Murni merawat Azam dan mendukungnya dalam segala hal. Setelah kehidupannya mulai stabil, Murni tidak melupakan akar dan tanggung jawabnya terhadap keluarga di Tasikmalaya. Kini, dengan kondisi finansial yang jauh lebih baik, ia mulai membantu keluarganya di kampung secara rutin. Setiap bulan, Murni mengirimkan uang kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adik-adiknya. Ia bahkan meminta Hasan untuk merenovasi rumah keluarganya yang dulu sederhana menjadi rumah yang lebih nyaman dan layak huni. Ketika renovasi rumah selesai, keluarga Murni merasa sangat terharu. Pak Sukardi, ayahnya, sampai menangis melihat rumah barunya. Murni, Bapak tidak pernah menyangka kamu bisa membawa perubahan sebesar ini untuk keluarga kita. Bapak sangat bangga padamu, katanya sambil memeluk Murni saat ia pulang ke kampung untuk pertama kalinya setelah menikah. Tidak hanya membantu keluarganya, Murni juga aktif memberikan sumbangan kepada warga desa yang membutuhkan. Ia merasa bahwa rezeki yang ia dapatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama. Adik-adiknya, yang dulu hampir putus sekolah,
kini bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang kuliah. Bahkan, adik bungsunya bercita-cita menjadi seorang dokter karena terinspirasi oleh perjuangan Murni. Setiap kali Murni mendengar kabar baik dari kampung, hatinya merasa penuh dengan kebahagiaan dan syukur. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Selain membantu keluarganya, Murni juga aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Setiap bulan, ia mengirim sumbangan untuk masjid setempat dan membantu para tetangga yang membutuhkan. Pada momen Idul Adha, Murni selalu mengirimkan sapi untuk kurban, yang kemudian dagingnya dibagikan kepada warga desa. Kebaikannya membuat Murni semakin dihormati oleh masyarakat. Orang-orang mulai melihatnya sebagai contoh teladan tentang bagaimana seseorang yang sederhana bisa sukses tanpa melupakan asal-usulnya. Ketika Murni kembali ke kampung untuk merayakan Idul Fitri, ia disambut dengan penuh sukacita oleh tetangga-tetangganya. Banyak yang datang ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Meski sudah menjadi istri seorang pengusaha kaya, Murni tetap rendah hati. Ia berbicara kepada warga dengan santun, mengingatkan mereka untuk saling membantu dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Setiap Idul Adha, Murni memastikan bahwa keluarganya di kampung bisa merayakan dengan penuh keberkahan. Ia selalu mengirim sapi untuk dikurbankan di desa tempat ia dilahirkan. Proses penyembelihan kurban itu menjadi momen istimewa bagi masyarakat setempat, karena dagingnya dibagikan secara merata kepada semua warga, termasuk mereka yang kurang mampu. Murni merasa bahwa ini adalah cara untuk berbagi rezeki dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Pada salah satu Idul Adha, Murni memutuskan untuk pulang ke kampung dan menyaksikan langsung proses kurban tersebut. Ia merasa sangat bahagia melihat senyum di wajah para warga yang menerima daging kurban. Ini bukan hanya tentang kurban, tapi tentang cinta dan berbagi, katanya kepada salah seorang tetangga. Perjuangannya yang panjang kini terasa terbayar lunas. Ia berhasil membantu keluarganya, membuat perubahan besar di desanya, dan yang terpenting, menjalankan amanah Fatimah dengan baik. Itulah kisah Murni, semoga menginspirasi kita untuk dapat menjadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama.